Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'anallah bihim bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Al-waqfu 'alal mayyiti la yasihhu. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Hal yustaratu al-qabulu fil waqfi. Hal yustaratu, hal apakah yustaratu disyaratkan? Hal apakah yustaratu disyaratkan apa al-qabulu sigoh penerimaan? Apa al-qabulu sigoh penerimaan fil waqfi dalam wakaf? Fil waqfi dalam wakaf. Yungdoru maka itu diteliti apa yustaratu al-qabul. Yungdoru maka itu diteliti apa yustaratu al-qabul. Ingkana jika ada apa al-waqfu wakaf itu ala jihatin di atas suatu arah, itu ala jihatin di atas suatu arah amatin yang bersifat umum, amatin yang bersifat umum. Kal fuqara'i seperti orang fakir, kal fuqara'i seperti orang fakir, awir ribati atau pondok, awir ribati atau pondok, wal masajidi dan masjid, wal masajidi dan masjid. Fala yustaratu maka tidak disyaratkan apa al-qabul. Fala yustaratu maka tidak disyaratkan apa al-qabul li ta'adzurihi karena sulitnya al-qabul, li ta'adzurihi karena sulitnya al-qabul. Wa in kana dan jika ada, wa in kana dan jika ada apa, wa in kana dan jika ada apa wakaf. Wa in kana dan jika ada apa wakaf itu ala muayyanin di atas suatu perkara yang ditentukan. Itu ala muayyanin di atas suatu perkara yang ditentukan. Wahidan baik seseorang. Wahidan baik seseorang karena ada apa wakaf. Karena ada apa wakaf au jama'atan atau jamaah. Au jama'atan atau jamaah. Fafihi maka itu tetap di dalam al-qabul. Fafihi maka itu tetap dalam al-qabul. Khilafun adapun perbedaan pendapat. Khilafun adapun perbedaan pendapat. Ar-rajihu adapun qaul yang rajih fil muharrari dalam kitab al-muharrar. Fil muharrari dalam kitab al-muharrar wal minhaji dan kitab al-minhaj. Wal minhaji dan kitab al-minhaj itu istiratul qabul disyaratkannya lafadz penerimaan. Itu istiratul qabul disyaratkannya lafadz penerimaan. Fa'ala hadza maka di atas ini istiratul qabul. Fa'ala hadza maka di atas ini istiratul qabul. Yakunu ada apa al-qabulu lafadz penerimaan. Yakunu ada apa al-qabulu lafadz penerimaan itu muttasilan yang bersambung. Itu muttasilan yang bersambung bil ijabi dengan lafadz penyerahan. Bil ijabi dengan lafadz penyerahan. Kama seperti barang fil bai'i di dalam jual beli wal hibati dan hibah. Kama seperti barang fil bai'i dalam jual beli wal hibati dan hibah. Wa khassa dan menentukan atau mengkhususkan
wa khosso dan mengkhususkan siapa al-mutawalli Imam al-Mutawalli al-khilafah akan perbedaan pendapat, al-khilafah akan perbedaan pendapat bima dengan barang idza qulna ketika mengatakan siapa kita, idza qulna ketika mengatakan siapa kita, al-milku adapun sifat kepemilikan, fil mauqufi dalam barang yang diwakafkan, al-milku adapun sifat kepemilikan, fil mauqufi dalam barang yang diwakafkan, itu yang takilu berpindah, itu yang takilu berpindah ilal mauqufi kepada orang yang menerima wakaf, ilal mauqufi kepada orang yang menerima wakaf, alaihi di atas al, alaihi di atas al. Amma idza qulna adapun ketika mengatakan siapa kita, amma idza qulna adapun ketika mengatakan siapa kita, yang takilu berpindah apa mau al mauquf, yang takilu berpindah apa al mauquf ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, fala yustaratu maka tidak disyaratkan apa al qabulu lafaz penerimaan, fala yustaratu maka tidak disyaratkan apa al qabulu lafaz penerimaan, qat'an dengan pasti, qat'an dengan pasti. Wa'lam dan ketahuilah annama sahhahahun Nawawi fil minhaji, annama sesungguhnya pendapat, annama sesungguhnya pendapat sahhahahu yang telah mensahihkan akan ma siapa an-Nawawi Imam Nawawi, siapa an-Nawawi Imam Nawawi fil minhaji dalam kitab al-minhaj, fil minhaji dalam kitab al-minhaj, bayanya ministiratil qabuli dari disyaratkannya lafaz penerimaan, bayanya ministiratil qabuli dari disyaratkannya lafaz penerimaan itu fi babil waqfi, fi babil waqfi dalam babnya waqaf, fi babil waqfi dalam babnya waqaf, itu khalafahu menselisih siapa an-Nawawi akan ma, menselisih siapa Nawawi akan ma fir raudhati dalam kitab ar-raudhah, fir raudhati dalam kitab raudhah, fi kitabil sirqati dalam kitab di dalam kitab pencurian, fi kitabis sirqati dalam kitab pencurian. Faqala maka berkata siapa an-Nawawi fi zubadatil mukhtar, fi ziyadatil mukhtar dalam kitab fi ziyadatihi dalam kitab ziyadahnya an-Nawawi, fi ziyadatihi dalam kitab ziyadahnya an-Nawawi, al-mukhtaru adapun qaul yang dipilih, al-mukhtaru adapun qaul yang dipilih itu annahu sungguhnya qabul, itu annahu sungguhnya qabul, itulah yustaratu tidak disyaratkan apa al-qabul, itulah yustaratu tidak disyaratkan apa al-qabul, wal mukhtaru adapun pendapat yang dipilih, wal mukhtaru adapun pendapat yang dipilih fir raudhati dalam kitab ar-raudhah, fir raudhati dalam kitab ar-raudhah itu bimakna shahihi dengan maknanya sahih, itu bimakna shahihi dengan maknanya sahih. Wa kalamut tanbihi adapun kalamnya kitab tanbih, wa kalamut tanbihi adapun kalamnya kitab tanbih itu yaqtadihi mencocoki, itu yaqtadihi mencocoki, itu yaqtadihi mencocoki siapa an-Nawawi akan ada mustirat, ya. Itu yaqtadihi mencocoki siapa an-Nawawi akan ada mustirat, ada mustirat, fa innahu karena sungguhnya al-qabul, fa innahu karena sungguhnya al-qabul itu dzikrul ijabi, itu dzikrul ijabi, atau enaknya gini ya, oh anu gini enaknya, fa innahu maka sungguhnya an-Nawawi gitu, fa innahu maka sungguhnya an-Nawawi itu dzikrul ijabi,
itu dzikrul ijabi menyebut lafadznya ijab. Itu dzikrul ijabi menyebut lafadznya ijab. Walam yustarotu dan tidak disyaratkan apa al-qabulu lafadz penerimaan. Walam yustarotu dan tidak disyaratkan apa al-qabulu lafadz penerimaan. Wakadan seperti ini dzikrul ijab. Wakadan seperti ini dzikrul ijab fil muhaddabi dalam kitab al-muhaddab. Fil muhaddabi dalam kitab al-muhaddab. Wa mimman dan itu sebagian dari orang qala yang berpendapat siapa man. Qala yang berpendapat siapa man ba'da istiratil qabuli setelah disyaratkannya bi'adami istiratil qabuli dengan tiadanya disyaratkannya qabul. Dengan tiadanya disyaratkannya lafadz qabul. Kholaikun adapun beberapa ulama. Kholaikun adapun beberapa ulama tasbihan dengan beberapa penyerupaan lahu kepada adamustiratil qabul bil itqi dengan lafadz bil itqi dengan babnya memerdekakan budak. Bil itqi dengan lafadz memerdekakan budak atau dengan babnya memerdekakan budak. Minhum itu sebagian dari kholaik. Al-Mawardi adapun Imam Al-Mawardi. Bal qata'a bahkan memutuskan siapa Al-Mawardi. Bukan failnya di belakang. Bal qata'a akan bahkan memutuskan bihi dengan adamul qabul. Siapa Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, Waruyani dan Imam Ar-Ruyani. Bal nasso bahkan menjelaskan siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ala annahu di atas sesungguhnya al-qabul itulah yustaratu tidak disyaratkan apa al-qabul. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Sebentar, kita dulu syarat rukunnya wakaf itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Adanya wakif, ya. Jadi adanya wakif, adanya mauquf alaih, terus kemudian yang ada mauquf, ada sighah. Nah, dalam sighah ini ada 2. Dalam sighah ada 2, yaitu sighah yang menyatakan ijab dan sighah yang menyatakan qabul. Jadi sighah yang menyatakan ijab dan sighah yang menyatakan qabul. Hukumnya untuk namanya kalau dalam jual beli. Kalau dalam jual beli kan sifatnya itu harus ada sighah ijab dan qabul. Ini kan merupakan rukun jual beli. Itu kalau dalam jual beli. Dalam nikah pun kan juga begitu. Ada sighah ijab dan qabul. Padahal nikah pada waktu penyerahan mahar itu sebenarnya adalah diserupakan dengan jual beli. Jadi ada sighah ijab dan qabul. Ijarah pun juga begitu sama ada. Nah, wakaf itu merupakan bagian dari cabang-cabangnya jual beli. Kan bagian dari cabang itu kan. Soalnya terjadi perpindahan milik. Nah, dalam hal ini karena terjadi perpindahan milik itu, maka kemudian sighah ijab dan qabul itu diperselisihkan oleh para ulama. Wajib apa tidak adanya sighah ijab dan qabul.
Ini jadi wajib apa tidak adanya sigoh ijab dan qabul. Kalau ada sigoh ijab dan qabul berarti sama dengan jual beli jadinya. Nah, di situ para ulama berselisih pendapat dalam memandang masalah lafadz ijab dan qabul itu. Kalau dari sisi ijabnya kan tempo hari sudah dicantakan bahwasanya untuk ijabnya itu adalah hukumnya adalah wajib, ya kan? Hukumnya adalah wajib. Soalnya makanya kemudian dinyatakan dengan istilah ikror wakaf. Dari ikror itu kan sebenarnya maknanya sama dengan ijab, pernyataan tegas menyatakan bahwasanya barangnya diwakafkan. Nah, terus kemudian para ulama bingung terus kemudian berbeda pendapat dalam menentukan kalau ada ijab, kalau ada ikror berarti apakah perlu ada qabul? Kalau ada qabul terus siapa yang mau nerima? Yang mau melakukan akad qabulnya itu loh siapa? Kalau misalkan ini kayak ini tadi pandangan pertama, yungdaru ingkanal waqfu ala jihatin amatin kal fuqara'i awir ribati wal masajidi fala yustarotu li ta'adzurihi. Loh, kan ada udur di belakangnya kan? Ada udur. Udurnya kenapa? Siapa yang mau terima? Yang mau melakukan terus siapa? Enggak ada. Nah, kalau ja'ala jama'atin misalkan atau alal masjidi misalkan mau mewakafkan barang ke masjid, siapa yang mau menerima? Jadi siapa yang mau menerima itu yang repot. Nah, terus kemudian kalau untuk sekarang menurut di KHI dan lain sebagainya itu sekarang ada tambahannya berupa apa? Tambahannya berupa adanya nadhir. Kalau sekarang nadhirul wakfi, jadi rukunnya wakaf itu ketambahan satu. Kalau ketambahan satu, yang satu siapa? Nadhirul wakfi. Nadhirul wakfi, nadhir wakfi itu maksudnya siapa? Maksudnya adalah orang yang bertugas ngurusi harta wakaf, itu namanya nadhirul wakfi. Orang yang bertugas ngurusi harta wakaf. Kenapa kok ada nadhirul wakfi? Ya sama kayak pernikahan itu loh. Pernikahan itu kan aslinya kan, jadi aslinya yang menikahkan kan cukup wali, ada kedua mempelai, terus kemudian dinikahkan, kan cukup sebenarnya, ada saksinya, kan sebenarnya kan cukup sudah, ya kan? Soalnya sudah ada walinya, jadi nggak perlu ke Pak Naib, aslinya kan cukup, aslinya secara hukum itu artinya sudah cukup. Maksudnya secara hukum fikih, bukan sekarang. Kenapa sekarang kok ada Pak Naib? Kenapa sekarang kok harus kalau ada Pak Naib juga didatangkan? Kan itu kan ada hubungannya dengan hukum pemerintahan. Ada untuk penertiban, untuk penjagaan hak-hak perempuan, kan juga itu sama. Soalnya apa? Kalau nggak ada Pak Naib bahaya, orang bisa nikah sembarangan. Apalagi kalau pakai alasan madhab Hanafi. Kalau pakai alasan madhab Hanafi pokok sekufu, nggak perlu ada wali kan salah. Yang syaratnya itu malah sekufu, nggak perlu ada wali, cukup dinyatakan kamu saya nikahi ya, ya beres sudah. Apalagi di madhab Dawud ad-Dhahiri, madhab Dawud ad-Dhahiri malah tambahan, kamu saya nikahi ya, ya langsung jadi. Tapi itu kan nggak digunakan. Itu madhab ad-Dhahiri langsung jadi udah.
Tapi kamu jangan kemudian pakai alasan itu ya, nanti jangan-jangan pakai alasan itu. Karena nggak maslahah. Kalau diterapkan sekarang nggak maslahah. Madhab Daud Ad-Dhahiri itu termasuk ya madhab apa ya, Ad-Dhahiriyah. Jadi sekarang itu yang sering dikenal dengan istilah Ad-Dhahiriyah. Itu kalau kita akan menganut madhab Syafi'i. Jadi itu ya untuk untuk masalah qabulnya, kesulitannya di situ. Terus kemudian sekarang ditambah dengan istilah nadhir. Jadi kalau sekarang di era-era modern itu ada istilahnya nadhir. Tapi itu nggak masuk, nadhir itu tidak masuk dalam apa? Dalam kitab fikih. Itu masuknya dalam kitab pemerintahan. Masuk dalam kitab pemerintahan. Penting apa enggak? Ya penting. Soalnya banyak tanah wakaf hilang disebabkan karena tidak ada nadhirnya. Tanah sudah diwakafkan di pondok. Yang mewakafkan, yang melakukan ikrar wakaf meninggal karena tidak ada nadhirnya. Tidak ada nadhirnya, petugas yang mencatat. Akhirnya kemudian anak-anaknya mengambil harta wakaf, diwariskan. Padahal harta wakaf itu kalau sudah diwakafkan maka berhenti, sudah nggak boleh untuk diwariskan. Nah, nggak boleh untuk diwariskan. Berarti sudah bukan hak miliknya lagi. Lah miliknya siapa? Berpindah menjadi satu, miliknya Allah. Jadi yang takilul milki mana tadi yang menyatakan itu? Mana yang menyatakan tadi? Kan ada dua tadi pandangannya, ya kan? Menurut Imam Al-Mutawalli kalau tidak salah, ya. Wa khusus Mutawalli al-khilafa bima idza qulna al-milku fil mauqufi yantaqilu ilal mauquf alaih. Amma idza qulna yantaqilu ilallahi ta'ala fala yustaratu al-qabulu qat'an. Kan gitu. Kalau Imam Al-Mutawalli apa? Di situ ada dua sifat kepemilikan. Satu kepada mauquf alaih, pindah kepemilikannya itu loh. Tanah diwakafkan. Nah, diwakafkannya ke siapa mauquf alaihnya? Kalau misalkan ke pondok itu yang mengopeni siapa? Pasti pengasuhnya, ya kan? Mauquf alaih. Dari pengasuhnya. Nah, diwakafkan untuk pondok, tapi dengan atas nama pengasuhnya tadi kan seolah-olah terjadi perpindahan milik kepada pengasuh, tapi bukan milik pribadi ya, menjadi bukan milik pribadi, tapi milik pondok jadinya gitu. Mauquf alaihnya wakili pengasuh. Terus kemudian kalau misalkan kok pindahnya kepada diwakafkan ke masjid, maka berarti pindahnya seolah-olah kan kepada Allah, ya kan? Seolah kepada Allah. Nah, di situ kemudian Imam Al-Mutawalli itu terus kemudian membedakan kalau mauquf alaihnya itu sifatnya kayak pribadi sehingga kemudian perpindahannya itu seolah-olah kayak ke pribadi, maka perlu yang namanya qabul. Jadi perlu yang namanya istilah sighah qabul. Tapi kalau perpindahannya itu kepada masjid, maka tidak perlu yang namanya sighah qabul. Cukup ikrar wakaf. Jadi cukup ikrar wakaf. Ikrar wakaf itu menempati lafaz sighah yang tadi sudah disebutkan. Jadi menempati rukun sighah. Itu ya, itu penting. Jadi kalau sudah diwakafkan, tanah kok sudah diwakafkan, barang kok sudah diwakafkan, berarti sudah lepas hak milik anak Adam itu sudah lepas. Sudah nggak boleh lagi diwariskan. Sehingga anak-anaknya juga nggak boleh lagi untuk uslah istilahnya, menggugat, nggak boleh. Kalau tanah sudah diwakafkan untuk barang, sudah terhenti sifatnya, selamanya nggak boleh dijual pun nggak boleh, apalagi diwariskan. Dijual, ditukar guling pun hukum asalnya nggak boleh, ditukar guling. Jadi hukum ditukar guling hukum asalnya nggak boleh.
Ditukar guling itu maksudnya bagaimana? Tukar guling. Tukar guling itu maksudnya bagaimana? Tukar bantal guling, misal gitu. Bukan. Tukar guling itu maksudnya gimana? Tukar guling itu maksudnya bagaimana? Diganti. Misalkan di sini tanah wakaf, terus kemudian di belakang sana juga ada tanah milik sendiri. Lah sementara yang dibutuhkan itu di sini. Tanah yang dibutuhkan itu di sini. Atau sebaliknya, yang dibutuhkan di sana, yang sini tanah pribadi. Jadi yang sini tanah pribadi. Sementara yang dibutuhkan itu tempatnya ada di sini. Yang sana aslinya sana tanah wakaf. Tapi kalau misalkan untuk pondok kan wajahnya pondok kan ada di depan ini. Ya kan? Bukan yang ada di belakang sana. Sehingga kemudian butuh tanah wakaf yang ada di depan ini, misalkan untuk menunjukkan wajah pondok. Nah dalam kondisi semacam ini boleh nggak ditukar tanah wakaf yang di sana ditukar dengan tanah pribadi yang di sini? Tuh, yang jadi masalah kan di situ. Yang jadi masalah. Kalau secara hukum asal ya nggak boleh. Hukum asal, soalnya apa? Yang nangis tanahnya, yang nangis itu tanahnya, buminya. Soalnya apa? Soalnya bumi kalau sudah diwakafkan itu berarti buminya itu sudah khusus hanya untuk Allah. Jadi kalau misalkan kok itu ditukar guling, buminya yang nangis, kita nggak dengar, tapi yang nangis buminya. Tapi kalau memang dalam kondisi betul-betul terpaksa, nggak ada pilihan lain karena sangat dibutuhkan, maka dalam kondisi semacam ini hukumnya menjadi boleh ditukar guling. Jadi hukumnya menjadi boleh. Tapi kalau sangat-sangat dibutuhkan, jadi kalau sangat-sangat dibutuhkan, itu ya, itu caranya. Misalkan Pondok Putra kan agak masuk ke dalam. Namanya untuk wajah pondok kan cocoknya kan kalau ada di tepi jalan. Andaikan misalkan tanah yang ada di depan itu kemudian ditukar guling dengan tanah wakafnya pondok yang tapi ada di belakang sana, bagaimana? Misalkan ada yang semacam itu, bagaimana? Boleh apa tidak? Karena memang betul-betul darurat harus tukar guling, aslinya juga nggak masalah. Kalau darurat tapi ya pondok di mana-mana itu apa? Di mana-mana itu pondok kalau mau salaf itu cepat besar. Pondoknya di tempatnya Pak Samsana dulu itu ada pondok namanya Pondok Sumbersari Darussalam. Sumbersari Darussalamnya itu pondoknya juga ada di tengah sawah. Malah masuk ke dalam jauh banget. Di tengah sawah. Nyatanya jadi pondok besar, terbesar bahkan di Kediri setelahnya Lirboyo. Jadi setelahnya Lirboyo. Jadi banyak pondok-pondok yang justru salaf justru malah tambah besar. Ayo kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yakuna fi mahdurin. Wa alla yakuna dan jika tiada. Wa alla yakuna dan jika tiada apa mauquf. Wa alla yakuna dan jika tiada apa al mauquf. Betul ya, al mauquf ya. Itu fi mahdurin di dalam perkara yang diharamkan. Itu fi mahdurin